Halo, selamat malam Kak Fauzan ya. Bener kan ini Kak Fauzan? Iya, malam Kak. Betul, Fauzan. Eh, Boleh nggak nih diperkenalin dulu nih nama lengkapnya siapa, terus keseharian sehari-hari ngapain aja nih? Apa kerja, apa kuliah? Ya, nama saya lengkapnya itu Fauzan Lutfi Oksana. Biasanya dipanggil Fauzan sih. Terus keseharian saya saat ini kuliah, yang seperti kakak bilang tadi. Terus kuliah saya berada di Cikarang. Nama kuliahnya itu Polman Astra. Biasa saya di kuliah itu di bagian atau prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Gitu Wah, sih. kayaknya berat nih Kak aktivitasnya. Iya sih, bisa dibilang begitu. Salam kenal Kak. By the way, salam kenal saya Nabil. Saya salah satu mahasiswa D3 Sistem Informasi dari kampus Telkom University. Ini sekarang saya tuh lagi mau cari tahu tentang seberapa pentingnya sih pola hidup sehat dan bahaya narkoba untuk remaja. Sebelumnya saya izin di record ya Kak. Ya, baik. Tenang aja Kak, ini videonya nggak akan disebarluaskan kok, jadi cuma dipakai untuk kebutuhan internal aja. Saya langsung nanya ke pertanyaan pertama aja nih. Kalau boleh tahu kakak ini kelahiran tahun berapa ya? Sebelumnya saya kelahiran tahun 2003. Wah, sama nih kebetulan sama saya ya. Eh, Langsung nanya nih saya, gimana sih pendapat Kak Fauzan nih tentang pola hidup yang sehat tuh? Kalau menurut saya untuk pola hidup yang sehat itu lebih ke arah menjaga tubuh kita tuh biar tetap sehat gitu, biar segar. Terus buat menjaga kesehatan mental juga kan, biar nggak stres atau depresi gitu. Wah, setuju sih saya emang kayak mental sih ya, mungkin mental salah satu eh, gimana gimana ya mental tuh yang paling penting lah untuk menuju pola hidup yang sehat tuh ya, karena emang paling paling berpengaruh banget sih buat kesehatan kita gitu. Nah, eh, mau balik lagi ke yang tadi nih, gimana sih aktivitas kakak tuh selain kuliah tuh apa aja ya kak? Eh, nggak banyak sih, soalnya saya itu dominan 24 jam itu dihabisin sama waktu kuliah, kayak dari pagi kan sampai sore itu kan full kuliah gitu. Jadi pas pulang dari kuliah itu emang benar-benar istirahat biar besok paginya itu bisa seger lagi buat kuliah gitu Kak. Hampir mirip sih ya aktivitas sama saya juga gitu kok kalau kuliah. Tapi kalau boleh tahu kak kuliahnya ini offline apa online ya kak? Untuk sekarang saya sudah memasuki kuliah offline. Wah seru nih offline nih saya soalnya dari dulu masih online ya belum masuk-masuk. Mungkin memang karena pandeminya juga masih makin naik juga ya. Eh, tapi kakak nih kayak masalah olahraga gitu. Olahraga rutin apa jarang nih kak? Bisa dibilang sih saya jarang kalau untuk olahraga sendiri. Jarang ya. Tapi kakak tahu nggak sih gimana cara olahraga yang baik dan benar tuh? Kalau menurut saya untuk olahraga yang baik dan benar itu terutama pemanasan sih ya, itu udah pasti wajib. Terus waktu untuk olahraganya kan harus diolah gitu, mau pagi kah, siang, atau sore, atau malam gitu. Terus bisa juga untuk pola olahraganya kayak mau jam berapa, mau jam 1 siang, mau jam 2 siang, atau jam 4 sore gitu. Terus inilah dikasih apa sih kayak berapa minggu sekali atau berapa minggu 2 kali gitu. Terus yang terakhir menurut saya itu kondisi tubuh kita juga sih harus diperhatikan. Iya, iya sih benar soalnya yang penting tuh kondisi ya tergantung kondisi. Jadi kita juga nggak harus maksain terus-terusan olahraga. Betul sih betul. Eh, nah untuk ke pola makan nih kak. Kalau pola makan kakak ada nggak sih kayak treatment khusus gitu buat ngatur pola makan kakak sendiri atau gimana nih pola makan sehari-hari Kak Fauzan? Oh, untuk pola makan sih ya. Biasanya saya untuk pagi itu jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau siangnya 12 ya sampai jam 2. Kalau sorenya itu tergantung sih. Misalkan lapar gitu baru makan sorenya. Nah, kalau untuk malam mah dari jam
8 sampai jam 11 lah, kira-kira begitu. Berarti udah lumayan teratur ya Kak untuk jam makan tuh. Tapi ya sore kalau lapar ya paling nyemil-nyemil gitu ya. Enggak ini. Iya. Tapi kalau kayak makanan nih, kalau dari makanan Kakak tuh termasuk yang suka semua makanan apa kayak nggak suka sayur atau cuma apa? Cuma suka daging gitu. Gimana nih Kak? Kalau saya sih lebih ke arah daging sih ya. Tapi kalau yang lain bisa masuk sih kayak sayur kali, kayak Hmm, kangkung kan saya bisa. Terus daging-daging juga pastilah, kalau daging siapa sih yang nggak suka ya. berarti emang Terus yang Kakak nih, lain bisa. berarti emang Kakak ini ya yang tergolong makan apa aja lah ya, yang penting enak lah dimakan gitu ya. Nah, Ya. dari tadi nih yang kakak bilang aktivitas kakak yang pagi berangkat ke kampus, terus makan-makan yang apa aja dimakan nih. Kakak tuh setuju nggak sih kalau dibilang sebagai remaja jompo gitu? Bisa dibilang setuju sih, soalnya saya kan juga rada jarang olahraga gitu kan, jadi badan saya sekarang kurang gitulah, masih kurang fit gitu. Jadi kayak ini ya apa daya tahannya kurang lah ya, jadi gampang Iya, capek kalau aktivitas berat gitu ya. betul. Nah, eh, tapi dari itu tuh yang dibikin kakak tuh bisa dibilang remaja jompo tuh ngaruhnya tuh dari pandemi ini nggak sih? Apa emang dari sebelumnya kakak emang udah dari awal udah kayak jarang olahraga atau emang karena pandemi ini yang mempengaruhi kakak? Sebelum pandemi sih saya sudah apa sih kayak olahraga volley gitu kan, kayak setiap Senin, Rabu, dan Sabtu harusnya kan saya volley gitu. Tapi setelah pandemi ini kan jadi susah gitu, pengen latihan juga bingung, pengen ketemu gimana. Masa volley online kan nggak lucu. Iya, nggak bisa juga sih ya kalau volley online gitu. Iya, berarti emang sangat berdampak ya pandemi buat kesehatan kakak nih ya. Eh, nah, selanjutnya nih saya mau bahas yang agak berat sedikit nih tentang terkait narkoba. Apa sih yang Kak Fauzan ketahui nih tentang narkoba? Eh, Menurut saya sih narkoba itu kayak zat-zat yang berbahaya gitu sih, yang bisa membuat seseorang itu kayak hilang sadar, terus bisa halusinasi gitu. Yang paling parahnya sih bisa kecanduan gitu sih. Nah, terus gimana nih tanggapan kakak yang ya kalau kita mungkin anak-anak kuliah ya, apalagi kakak udah offline nih, pasti banyak lah pergaulan-pergaulan yang agak agak ngeri nih, bisa nyeret-nyeret ke narkoba-narkoba nih. Nah, gimana nih tanggapan kakak terkait kasus narkoba, khususnya pada remaja ya kayak kita-kita gini? Jadi lebih ke arah kayak ada ini ya, gimana sih cara penanggulangan narkoba gitu ya. Iya bisa bilang gitu. Gimana nih? Kayak ya kita ngeliat lingkungan lah misalnya pasti banyak lah ya yang kita tahu tuh teman-teman atau apa gitu. Apalagi kalau anak-anak kuliah tuh. Gimana nih pendapat kakak gitu? Kalau gitu sih mending kayak temenan boleh, tapi jangan terlalu deket gitu, kayak yang ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol sama teman, tapi jangan masuk sama lingkungan hidupnya mereka gitu kalau bisa. Ya sih emang kita harus bisa milih-milih lah. Bahkan kita harus milih-milih teman ya. Kalau emang yang kelihatan yang udah nggak bener ya tinggalin lah kalau bisa gitu. Nah, Ya. dari penjelasan kakak tadi tuh emang sangat membantu kami ya untuk riset aplikasi yang kami buat nih. Kebetulan kami juga mau buat aplikasi kan tentang kesehatan remaja. Nah, yang mana fiturnya itu bisa sangat membantu kakak nih untuk mendapat pola hidup yang sehat secara benar. Nah, fitur itu antara lain ada kayak edukasi olahraga yang baik, terus jasa konsultasi kepada ahli gizi, terus cara menghitung kalori atau kebutuhan gizi per orang tiap harinya. Bahkan ada tentang tambahan tentang edukasi narkoba gitu. Nah, dari tadi tuh gimana nih tanggapan kakak mengenai rencana aplikasi yang ingin kami buat nih? Apa ada saran atau komentar? Saya lebih ke komentar kali ya. Menurut saya sih itu udah bagus sih untuk aplikasinya, karena untuk remaja atau anak-anak sekarang kan yang misalkan ingin memulai hidup pola sehat gitu, tapi bingung gitu mau mulai dari mana, apa harus gimana dulu. Jadi kan bisa lewat aplikasi itu nanya-nanya ke yang lebih tahu dengan Kali hidup lah pola ya. sehat.
Makasih ya komentarnya Kak, by the way. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya Kak. Ada nggak sih saran buat remaja-remaja kayak kita nih yang jompo-jompo nih biar nggak jompo lagi tuh? Ada nggak nih saran-sarannya? Eh, Saran saya sih ya, eh, kalau untuk kita yang jompo-jompo harus memulai hidup sehat gitulah, biar menjaga kesehatan diri sendiri ya kan, biar nggak terlalu daya tahannya itu nggak terlalu lemah gitu, biar bisa kelihatan seger aja gitu. Jujur sih Kak, apalagi kita ya kayak bentar lagi kan umur-umur segini ini udah masuk dewasa nih. Ntar kalau kita masih mager-mager ntar ke bawah lah ya kalau sampai dewasa Hmm. gitu. Oke lah ya, makasih waktunya Kak udah meluangkan waktu buat saya. Terus tanggapan Kakak nih sangat berguna buat kita loh untuk makin apa ya, makin mudah untuk mengembangkan aplikasi yang mau kami buat. Mungkin itu aja. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Makasih, selamat malam Kak. Malam, terima kasih.